Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 klaster I3A. Di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bu Agis dan Pak Imam. Di sini saya dengan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang privasi. Di sini izin memperkenalkan diri, saya Gadis Nirmalasari dengan NPM 2478210 dan teman-teman saya dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sayumade Gita Faluvi dengan NPM 24782030. Saya Rehan Aditya dengan NPM 247822028. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Gita. Kepada Gita dipersilakan. Oke, next slide. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Pada slide yang pertama di sini berisi pendahuluan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam tentang materi di sini yaitu privacy, di sini saya akan memulai dari kutipan. Jadi pada slide pertama ini ada kutipan dari David Brin, yaitu "The challenge is not to eliminate privacy but to balance it with accountability." Yang dimana maknanya di sini adalah menjaga keseimbangan antara privasi dan juga tanggung jawab sosial. Nah, kalimat dari David Brin ini mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar soal privasi itu tuh bukan gimana cara kita untuk menghilangkannya, tapi gimana kita bisa menyeimbangkan antara hak privasi dan juga tanggung jawab sosial. Nah, di sini juga ada kasus pembuka yang masih berhubungan dengan kutipan dari David Brin, yaitu NSA surveillance, yang dimana ini adalah penyadapan massal terhadap komunikasi warga. Nah, contoh ini itu cukup terkenal, yaitu NSA surveillance atau penyadapan massal oleh Lembaga Keamanan Amerika Serikat yang sempat dibocorkan oleh Edward Snowden pada tahun 2013. Nah, tujuannya itu waktu itu katanya memang buat keamanan nasional. Tapi caranya justru melanggar privasi warga. Semua percakapan, panggilan, bahkan pesan pribadi bisa disadap tanpa izin. Nah, kasus ini tuh bisa bikin kita sadar kalau teknologi itu tuh bisa buat hidup lebih mudah, tapi juga teknologi bisa buat mengancam privasi kita kalau misalkan kita nggak bisa ngontrol. Jadi dari sini kita bisa belajar untuk menjaga privasi itu bukan jadi urusan kita pribadi, tapi juga urusan etika dan juga tanggung jawab sosial. Oke, next. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya, di sini kita akan membahas sejarah hak atas privasi. Awal mula gagasan privasi ini pada tahun 1890 ada dua tokoh hukum Harvard yaitu Samuel D. Warren dan juga Louis D. Brandeis. Ini menulis artikel yang berjudul The Right to Privacy. Nah, mereka mendefinisikan privacy sebagai hak untuk dibiarkan sendiri atau the right to be let alone. Nah, pada masa itu, dunia itu lagi mengalami perubahan yang besar-besaran. Dari media massa dan juga fotografi mulai berkembang sangat pesat. Orang-orang bisa dengan mudah memotret, mempublikasikan, bahkan menyebarkan kehidupan pribadi seseorang tanpa izin. Nah, dari situ muncullah dua tokoh tadi, yaitu Warren dan juga Brandeis. Mereka merasa bahwa kemajuan teknologi waktu itu sangat menarik. Walaupun menarik, di situ mulai mengancam kehidupan pribadi manusia, yang akhirnya mereka menulis sebuah artikel yang sangat berpengaruh yaitu The Right to Privacy. Nah, lewat dari tulisan itu, mereka memperkenalkan gagasan baru yang waktu itu tuh bisa dibilang revolusioner ya. Jadi waktu itu setiap orang memiliki hak untuk dibiarkan sendiri atau yang mereka sebut the right to be let alone. Artinya, manusia itu berhak menentukan batas antara hal yang boleh diketahui oleh publik dan hal yang tetap menjadi milik mereka pribadi.
Nah, gagasan itu tuh muncul sebagai bentuk reaksi terhadap tekanan sosial dari media yang terlalu bebas. Jadi bisa dibilang awal mula konsep privasi ini lahir itu bukan karena teknologi digital seperti sekarang, tapi karena keinginan manusia untuk tetap punya ruang aman, ruang yang hanya milik dirinya sendiri. Nah, dari prinsip itu kemudian diperkuat secara hukum lewat amandemen keempat Konstitusi Amerika Serikat. Nah, amandemen ini tuh isinya untuk melindungi warga dari penggeledahan dan juga penyitaan tanpa alasan yang sah. Nah, kalau dipikir-pikir, amandemen ini tuh seperti cikal bakal dari hak privasi modern. Kalau dulu itu tuh yang dijaga kayak misalkan rumah atau surat pribadi, tapi kalau misalkan zaman sekarang konteksnya itu melebar. Yang dijaga itu kayak data digital, pesan pribadi, bahkan aktivitas online. Nah, jadi intinya itu kayak jadi fondasi hukum awal bagi hak atas privasi dan juga di Amerika Serikat. Nah, dari sini aturan-aturan privasi modern itu mulai berkembang. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas Undang-Undang Privasi Amerika Serikat. Nah, tadi kan kita sudah membahas dari topik yang sebelumnya, jadi sekarang langsung ke undang-undang. Seiring berjalannya waktu, berkembanglah berbagai undang-undang privasi di Amerika Serikat. Setiap undang-undang itu punya fokus yang berbeda tergantung pada jenis datanya. Nah, di sini yang pertama itu ada FCRA pada tahun 1970 itu untuk melindungi data keuangan dan juga laporan kredit konsumen supaya nggak disalahgunain. Yang kedua itu ada Privacy Act ini pada tahun 1974 itu untuk mengatur cara lembaga pemerintah mengumpulkan, menyimpan, dan juga menggunakan data pribadi. Contohnya, kalau misalkan data warga itu disimpan di database pemerintah, maka warga itu berhak tahu datanya dipakai buat apa dan bisa diminta perbaikan kalau misalkan ada kesalahan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada HIPAA, ini pada tahun 1996 itu untuk melindungi informasi medis dan kesehatan pasien. Jadi data pasien itu nggak bisa disebarluaskan sembarangan. Selanjutnya ada COPPA di sini pada tahun 1998 itu untuk melindungi privasi anak-anak di internet, terutama dari situs web yang suka ngumpulin data anak tanpa izin orang tuanya. Yang selanjutnya ada ECPA, ini untuk membatasi penyadapan terhadap komunikasi elektronik termasuk email dan juga telepon. Dan yang terakhir itu ada USA Patriot Act, ini pada tahun 2001. Nah, ini tuh keluar setelah tragedi 9/11 yang dimana memperluas wewenang pemerintah buat jaga eh, buat ngawasin demi alasan keamanan nasional. Tapi undang-undang ini juga sering dikritik karena dianggap terlalu jauh dan bisa mengancam privasi masyarakat. Nah, kalau misalkan kita lihat, semua aturan ini muncul sebagai bentuk respon terhadap perkembangan teknologi dan juga ancaman baru di era digital. Makin canggih teknologinya, maka makin besar juga resiko penyalahgunaan datanya. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini pada slide yang keempat itu ada perlindungan spesifik. Oke, kalau tadi kita udah bahas undang-undangnya secara umum, sekarang kita lihat lebih dalam apa saja sih bentuk perlindungan yang diatur di dalamnya. Nah, yang pertama itu ada data keuangan. Jadi data ini tuh diatur oleh FCRA. Yang tujuannya itu supaya laporan kredit seseorang akurat, adil, dan nggak disalahgunain pihak lain. Misalnya lembaga keuangan nggak boleh asal nyebar data nasabah tanpa izin. Yang kedua itu ada data anak-anak. Melalui KOPA, situs web dan platform itu wajib minta izin orang tua sebelum ngumpulin atau pakai data anak di bawah umur 13 tahun. Nah, ini itu penting banget di era media sosial sekarang, yang dimana anak-anak itu sering banget tanpa sadar ngasih data pribadi ke aplikasi tanpa izin orang tuanya. Selanjutnya yang ketiga ada informasi kesehatan. Nah, ini pada melalui HIPAA menjamin kerahasiaan data pasien.
Jadi, hanya boleh diakses oleh tenaga medis atau media berwenang yang berkepentingan. Bayangin kalau misalkan data kesehatan orang itu bocor, itu bisa jadi bahan diskriminasi, bahkan komersialisasi. Nah, yang terakhir ada surveillance elektronik. Ini aturannya ada di ECPA yang membatasi siapa yang boleh melakukan penyadapan, dalam kondisi apa, dan harus lewat proses hukum yang sah. Nah, ini itu mencegah teknologi pengawasan yang biar nggak disalahgunain. Jadi bisa kita simpulin, semua bentuk perlindungan ini bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan data pribadi, baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Nah, selanjutnya ada Fair Information Practice atau FIP. Nah, jadi ini tuh praktik informasi yang adil adalah istilah untuk seperangkat pedoman yang mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Berbagai organisasi serta negara telah mengembangkan seperangkat pedoman semacam ini dan menamainya dengan yang berbeda-beda. Nah, jadi tujuannya itu yaitu untuk menghentikan penyimpanan data pribadi secara ilegal, menghilangkan penyimpanan data pribadi yang tidak akurat, dan mencegah penyalahgunaan atau pengungkapan data tanpa seizin. Nah, jadi juga ada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Ya, ini adalah organisasi yang sering dijadikan contoh dalam perlakuan etis terhadap data konsumen. Nah, jadi tujuan dari organisasi ini menetapkan kebijakan dan mencapai kesepakatan mengenai topik-topik yang memerlukan konsensus multilateral supaya negara individu ini dapat maju dan dalam ekonomi global. Next. Nah, selanjutnya ada access to government records. Nah, jadi di sini access to government records ini tuh pemerintah ini memiliki kapasitas besar untuk menyimpan data tentang setiap individu dan tentang proses kerja berbagai organisasinya. Undang-Undang Kebebasan Informasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses catatan pemerintah tertentu. Sedangkan Undang-Undang Privasi melanggar pemerintah untuk menyembunyikan keberadaan sistem pencatatan data pribadi. Nah, lalu di sini ada FOIA atau Freedom of Information Act, yaitu adalah ini tuh publik ini berhak mengakses dokumen pemerintah AS. Lalu ada Sunshine Act, yaitu pertemuan pemerintah harus terbuka untuk umum. Nah, jadi tujuan dari FOIA dan Sunshine Act ini yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjaga akuntabilitas atau tanggung jawab. Selanjutnya. Nah, jadi di sini ada isu utama privacy dan anonimitas. Nah, jadi di sini ada data breaches atau ini tuh adalah jumlah kasus pencurian identitas yang mengkhawatirkan dapat ditelusuri kembali kebocoran data yang melibatkan basis data besar berisi informasi pribadi. Nah, jadi ini tuh kayak kebocoran data pribadi gitu. Nah, kebocoran data ini tuh terkadang disebabkan oleh peretas yang membobol database-nya, tetapi lebih sering daripada yang diduga, kebocoran tersebut ini disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan dalam mengikuti prosedur keamanan yang benar. Nah, jadi di sini ada contohnya juga kayak Facebook atau BPJS gitu kasusnya yang BPJS ini yang ada di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya ada electronic discovery, yaitu ini tuh penemuan bukti elektronik. Ini tuh pengumpulan, persiapan, tinjauan, dan penyediaan informasi yang disimpan secara elektronik untuk digunakan dalam perkara pidana dan perdata. Nah, lalu untuk informasi yang disimpan secara elektronik ini mencakup segala bentuk informasi digital kayak email, gambar, grafik, halaman web, foto, file, dan pengolahan kata, rekaman suara, dan database yang disimpan pada perangkat penyimpanan elektronik apapun. Nah, lalu selanjutnya ada consumer profiling. Nah, jadi
Ini tuh kayak perusahaan itu mengumpulkan data pengguna dari registrasi, survei, aktivitas online, dan untuk menggunakan cookie dan pelacakan untuk memetakan kebiasaan dan minat konsumen. Nah, jadi maka di sini tujuannya yaitu untuk penggunaan data untuk iklan target. Nah, jadi untuk menargetkan iklan dan promosi secara lebih tepat. Nah, tapi ada isu privasinya juga, yaitu data ini tuh sering dikumpulkan tanpa izin jelas dari pengguna. Lalu selanjutnya ada workplace monitoring. Nah, ini tuh dia kayak pengawasan karyawan gitu. Nah, jadi potensi penurunan produktivitas dan peningkatan risiko hukum telah mendorong banyak employee untuk memantau karyawan guna memastikan bahwa kebijakan penggunaan IT perusahaan diikuti. Nah, jadi banyak perusahaan Amerika Serikat kayak merasa dia ini perlu merekam dan meninjau komunikasi dan aktivitas karyawannya di tempat kerjanya. Jadi kayak termasuk panggilan telepon, email, dan penelusuran web. Nah, lalu kayak bahkan ada juga yang beberapa perusahaan itu yang merekam aktivitas karyawannya yang ada di tempat kerja itu. Nah, ada juga perusahaan yang pakai kayak tes narkoba dan tes psikologis juga. Nah, lalu selanjutnya ada advanced surveillance. Nah, jadi ini tuh kayak teknologi yang digunakan kayak AI, CCTV, dan biometrik. Nah, ini tuh untuk pengawas dan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan lokasi dan aktivitas individu. Nah, lalu uh, tetapi ketika ada advanced surveillance ini, kayak privasi ini tuh terganggu gitu. Jadi kayak nggak berlaku di tempat umum. Nah, lalu next slide selanjutnya. Nah, jadi di Indonesia ini ada beberapa kasus yaitu tentang terkait privacy. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat di sini yang pertama itu penyadapan KPK vs Polri. Nah, jadi latar belakang kasus ini yaitu kayak ini tuh muncul karena Polri ini menilai KPK melampaui wewenang, sementara KPK menegaskan penyadapan dilakukan demi kepentingan penegakan hukum. Nah, lalu ada isu etisnya juga. Nah, isu etisnya ini tuh batas antara penyadapan untuk penegakan hukum dan pelanggaran privasi individu sangat tipis. Nah, lalu isu hukumnya ini, penyadapan seharusnya diawasi memiliki izin atau dasar hukum yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan. Nah, jadi dampak untuk masyarakatnya juga ini tuh menimbulkan krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Nah, publik juga bingung antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi. Lalu ada solusi dan rekomendasinya juga. Jadi tuh untuk solusi dan rekomendasinya ada teknis dan kebijakan. Nah, di teknis ini tuh semua penyadapan harus terekam dan dilaporkan ke lembaga pengawas yang independen. Lalu sistem izin berlapis juga. Nah, lalu untuk kebijakannya ini perlu undang-undang khusus tentang penyadapan untuk semua lembaga negara agar tidak tertumpang tindih. Nah, lalu selanjutnya ada kasus BPJS. Nah, jadi kasus BPJS ini tuh terjadi pada Mei 2021. Nah, ini tuh ketika data 279 juta peserta BPJS Kesehatan ini dijual di forum hacker. Nah, datanya ini tuh kayak berisi nick, nama, alamat, tempat lahir, dan status kepesertaan. Nah, jadi isunya ini kayak pemerintah ini tuh dianggap lalai menjaga kepercayaan publik atas data pribadi warganya. Nah, isu hukumnya ini dugaan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi atau PDP dan pasal 26 UU ITE tentang privasi individu. Lalu dampaknya untuk masyarakat mungkin sama kayak kasus sebelumnya. Jadi kayak dia nih warga kita itu tuh kurang percaya kepada aparat penegak hukum dan kayak khawatir juga identitas kita disalahgunakan. Nah, lalu kayak solusi dan rekomendasinya itu untuk teknis ini, kita ini menerapkan enkripsi end-to-end, audit keamanan cyber rutin, dan sistem deteksi intrusi.
Lalu untuk kebijakannya ini tuh penegakan UU PDP nomor 27 tahun 2022 secara tegas, dan pemerintah ini wajib memberitahukan publik jika terkena kebocoran dan memberikan langkah pemulihan. Baik, untuk selanjutnya kasus EKTP dan paspor akan dibacakan oleh Rehan. Ya, terima kasih kepada rekan saya yaitu Gadis Nirmalasari yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjelaskan mengenai kasus EKTP. Jadi di mana kasus kebocoran data EKTP ini sering terjadi di Indonesia. Jadi latar belakang kasus ini biasanya yaitu data KTP mencakup nik, nama, alamat, tanggal lahir hingga biometrik. Jadi di mana isu kebocoran ini muncul pada tahun 2018 dan berulang pada 2022 dengan dugaan 102 juta data warga bocor dari database pemerintah. Jadi pemerintah seringkali yaitu menyebut sebagai laporan sebagai hoax, namun validasinya sulit diverifikasi. Jadi isu etik dan hukum, jadi isu etis dan hukum. Jadi etisnya itu yaitu hak privasi warga yaitu dilanggar ketika data pribadi disebarkan tanpa izin. Jadi hukum yaitu dugaan pelanggaran terhadap UU Administrasi Kependudukan nomor 24 tahun 2013 dan UU PDP yaitu tahun 2022. Dan juga dampaknya bagi masyarakat yaitu identitas mudah disalahgunakan untuk pembuatan rekening palsu, pinjol ilegal dan peminjaman, dan juga yaitu menurunkan kepercayaan terhadap proyek di, di digitalisasi identitas nasional, dan juga yaitu ketakutan masyarakat memberikan data pribadi ke lembaga pemerintah. Jadi apa sih solusi yang akan diterapkan sama juga yang akan direkomendasikan, yaitu pertama ada teknis yaitu memperkuat sistem keamanan database kependudukan guna multi-layer encryption dan biometrik transkripsi, dan juga audit keamanan tahunan oleh pihak independen. Jadi kalau kebijakannya yaitu buat mekanisme notifikasi kebocoran data nasional. Itu biasanya kasus kebocoran EKTP, dan juga setelah itu saya akan menjelaskan yaitu kasus kebocoran data password. Jadi pada kasus ini yaitu pada tahun 2003 bulan Juli muncul dugaan 34 juta data password WNI bocor dan dijual di dark web oleh peretas Bejorka, dan juga data mencakup nama lengkap, nomor password, tanggal lahir, dan masa berlaku password pada periode 2009 hingga 2020. Jadi sumber data diduga dari sistem Direktoral Jenderal Imigrasi atau Pusat Data Nasional PDN. Jadi isu etis dan hukumnya yaitu etisnya pertama, pemerintahan dianggap tidak transparan karena tidak segera menginformasikan kebocoran, dan hukumnya yaitu potensi pelanggaran UU PDP nomor 27 tahun 2022 yang mewajibkan pengendali data menjaga keamanan dan memberikan notifikasi jika terjadi pelanggaran. Dan dampak bagi masyarakatnya yaitu data identitas dapat digunakan untuk pemalsuan dokumen perjalanan, penipuan, dan kejahatan lintas negara, dan juga menurunkan kepercayaan terhadap sistem digital imigrasi, dan juga masyarakat khawatir menggunakan layanan online pemerintah. Itu dampak bagi masyarakatnya, dan solusi dan rekomendasi bagi kami yaitu ada dua, teknis dan kebijakan. Yang pertama ada teknis itu memperkuat sistem keamanan PDN dengan firewall canggih, intrusion prevention dan backup transkripsi, dan juga gunakan security audit eksternal setiap tahunnya, dan kebijakannya wajib lembaga pemerintahan memiliki kriset atau computer security incident response team, dan juga terapkan sanksi administrasi dan pidana bagi lembaga yang lalai melindungi data. Mungkin cukup kasus kebocoran data password, dan saya akan kasih lagi kepada rekan saya yaitu Gadis Nirmalasari.
untuk slide selanjutnya itu next. Nah, untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Dan sini saya akan melanjutkan yaitu UU ITE dan UU PDP nomor 27 tahun 2022 di mana tadi saya sudah menjelaskan kasus tadi yaitu UU ITE atau aturan transaksi dan pelanggaran di ruang digital. Jadi yang kedua juga ada UU PDP yaitu perlindungan data pribadi. Jadi UU PDP itu yaitu mengatur hak subjek data, kewajiban pengendalian dan proses data, sanksi administrasi dan pidana. Dan tujuannya yaitu melindungi hak privasi digital warga Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ringkasannya itu privacy hak untuk mengontrol data pribadi, regulasi penting yaitu FCRA, HIPAA, KOPA, ECPA, UU PDP sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi dan juga tentang keseimbangan antara keamanan, transparansi dan kebebasan dan juga Indonesia butuh penegak hukum dan kesadaran publik yang lebih kuat. Dan selanjutnya istilah kunci yaitu arti singkat dan privasi yaitu hak individu mengontrol informasi pribadinya, surveillance yaitu pemantauan aktivitas seorang, data breach yaitu kebocoran atau pencurian data, FIP yaitu prinsip pengolahan data yang asli, dan FDP yaitu perlindungan data pribadi. Diskusi pertanyaan. Jadi di mana di sini ada pertanyaan yaitu apakah keamanan nasional boleh mengorbankan privasi individu? Kalau rekan-rekan saya ada yang tahu atau ingin menjawabnya boleh dijawab. Kalau tidak saya akan menjawab yang pertama. Jadi apakah keamanan nasional boleh mengorbankan privasi individu? Jadi saya akan jawab tidak sepenuhnya. Jadi keamanan nasional memang penting, tetapi pengorbanan privasi harus dibatasi oleh hukum dan diawasi secara ketat. Dan juga penyadapan atau pengawasan hanya boleh dilakukan dengan izin resmi dan tujuan jelas agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pelanggaran hak warga. Dan juga di sini ada pertanyaan kedua yaitu bagaimana masyarakat bisa melindungi datanya. Mungkin rekan-rekan saya bisa membantu saya untuk menjawabnya. Oke, di sini saya akan menjawab pada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana masyarakat bisa melindungi datanya. Nah, di sini masyarakat itu bisa melindungi datanya itu bisa menggunakan password yang kuat dan ubah secara berkala. Terus selanjutnya bisa juga mengaktifkan verifikasi 2 langkah, lalu jangan membagikan data pribadi di media sosial atau situs yang tidak terpercaya. Selanjutnya bisa juga untuk menghindari klik tautan yang mencurigakan, menggunakan VPN dan juga antivirus saat mengakses internet. Selanjutnya yang terakhir bisa juga selalu mengecek izin aplikasi sebelum menginstal. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ya, terima kasih kepada rekan saya yaitu Sayumade Gita dan pertanyaan selanjutnya yaitu apakah UU PDP cukup melindungi privasi warga? Mungkin rekan-rekan saya bisa membantu menjawabnya. Baik, mungkin izin menjawab. Pertanyaannya itu apakah UU PDP ini cukup melindungi privasi warga? Nah, mungkin secara konsep ini udah cukup baik ya, karena di Indonesia juga ada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, yaitu yang mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data, memberikan sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar, dan menjamin transparansi dan persetujuan pengguna. Nah, tetapi ada tantangannya yaitu pada penegakan hukum. Nah, tanpa lembaga pengawas yang kuat dan kesadaran masyarakat, perlindungan ini belum maksimal. Mungkin sekian dari saya.
Ya, terima kasih rekan-rekan saya yang sudah membantu saya untuk menjawab pertanyaan tadi. Dan selanjutnya di sini ada kata-kata hari ini, yaitu privasi bukanlah kemewahan melainkan hak dasar di dunia digital. Ya, mungkin saya akan kasih lagi ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya untuk presentasi kali ini. Mungkin sudah cukup presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.